Mau bahas yang horor-horor ini dengan Vilo bisa nih. Vilo bisa melihat, bisa mendengar dan merasakan. Itulah kelebihan seorang Vilo Sebastian. Vilo Sebastian bisa melihat, bisa merasakan dan bisa mendengar makhluk-makhluk halus. Ya, betul ya. Boleh ceritain nggak, lu lagi bikin buku apa nih Vilo nih, by the way ini? Lagi bikin buku kedua. Wah, lagi nulis. Iya, lagi nulis. Nih. Yang buku pertama judulnya apa nih? Pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Dan itu ada di Gramedia tuh. Ada seluruh toko buku di Indo. Boleh sharing nggak? Boleh sharing nggak tentang buku pertama ini nih, pengakuan dosa ini ya? Tentang apa sih? Jadi kalau buku pertama itu gue ceritain tentang awal mula gue lihat aneh-aneh. Awal mula lihat aneh-aneh. Iya. Nah, bagi yang belum tahu nih, Vilo ini nih bisa melihat apa istilahnya nih ya, yang aneh-aneh gitu ya, yang di luar perkiraan. Apa tuh? Makhluk sakral atau apa tuh istilahnya itu? Makhluk halus. Makhluk halus. Bukan setan, bukan apa, tapi makhluk halus gitu kan. Nah, di sini nih Vilo ini nih udah dari kecil ya, Bang? Dari kecil udah bisa ini apa, lihat emang udah inilah ya apa, bawaan dari lahir kali ya. Benar ya? Benar. Boleh cerita gak awal mulanya tuh? Lu sadar lu punya kelebihan itu dari mana tuh? Awal mula ya gara-gara gue ikut aktivitas pengakuan dosa gitu. Dosa, oke. Terus dari situ jadi kayak ceritain tentang gangguan yang gue alamin dan akhirnya dikonfirmasi sama pihak agama. Oh gitu. Nah itu gangguan, kalau boleh sharing ya, Vilo ya, gangguan yang lo alami itu kayak gimana tuh? Gangguannya macam-macam, tapi lebih sering waktu itu jadinya malam. Oh, malam hari? Entah itu suara, sentuhan, barang jatuh, gitu-gitu. Serius? Barang jatuh, tiba-tiba jatuh, gak ada angin, gak ada hujan? Iya. Wow, itu pas lo, itu awalnya takut banget. Takut. Banget tuh ya? Kenapa? Udah lama banget sih. Udah lama banget? Udah lama banget. Nah, akhirnya pas lo sadar lo punya kelebihan itu, apa yang lo lakukan? Ngisi doang, bisa. Iya. Jadi kalau Anda menangis itu hal yang normal ya, Vilo ya. Itu salah satu bentuk emosional ya. Salah satu bentuk emosi yang kita harus luapkan, misalnya dalam bentuk nangis, ketawa dan sebagainya ya. Bener ya. Nah, balik lagi nih Vilo nih. Gue mau nanya lagi nih. Sambil kita coba invite yang lain ya. Ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Nah, lu kan pernah cerita lu ngaku dosa nih tadi ya, ngaku dosa sampai akhirnya lu sadar akan kelebihan lu dan lu coba menggunakan ini dalam bentuk yang positif nih. Luar biasa nih. Jadi nih ya, Vilo ini udah keluarin buku pertama judulnya Pengakuan Dosa, langsung aja dicek di Gramedia ya. Kemudian sekarang nih lagi suka nulis nih di sini nih kebetulan nih, ya kan, jadi suka beberapa kali ketemu nih. Buku yang kedua, rencana rilisnya kapan? Kalau nggak akhir tahun ini, awal tahun. Awal tahun ya. Kalau setelah itu buku ketiga belum tahu kapan? Antara tengah tahun depan atau akhir tahunnya. Jadi emang agak ngebut sih. Agak ngebut ya. Dan by the way, Vilo juga sempat cerita belum lama ini diundang ke salah satu stasiun televisi ya. Yang apa sih waktu itu udah cerita kemarin TV One apa ya, TV One, apa stasiun televisi katanya ada di YouTube ya, diajak ngobrol gitu ya. Katanya yang kebetulan yang hostnya itu orang agamanya sama gitu ya. Oh, itu di apa sih? Trans TV ya. Iya. Itu by the way, lu kan gue sempet nonton tuh, gue sempet cerita, gue sempet nonton di YouTube, biasanya ada di YouTube. Lu ada satu cerita yang itu lumayan serem tuh. Jadi tahu ini, gue nggak ingat. Ya ini apa restoran
Katanya lu bisa lihat itu ya, tuyul apa lu bisa ngerasain gitu loh mas? Kalau nggak salah itu lagi, itu kayaknya bukan cerita restoran, tapi gue bahas ciri-cirinya. Ciri-cirinya ya, oke. Tapi memang gue cuma jalan itu, memang penglaris itu ada, tapi nggak semua orang pakai. Tapi nggak semua orang pakai. Iya. Kayak contohnya nih ya, gue pernah makan di restoran Padang di salah satu di daerah kota lah ya, kita nggak usah sebut nama. Orangnya bilang begini ke gue, kan gue waktu itu mau coba bawa itu restoran makanan Padangnya itu ke acara gue nih untuk prasmanan gitu ya. Welcome Arif Doang, selamat bergabung hadir bersama gue hari ini bersama Philo Sebastian. Dia bilang, oh kalau di bawah nggak bisa, harus makan di dalam. Jadi harus makan di restoran itu. Gue sampai, oh gitu, kenapa? Oh ya nggak bisa. Dan ini restoran ini boleh kan sangat terkenal, restoran Padang ini. Langsung gue mikirnya enggak bang. Kayak apakah dia pakai penglaris? Kalau begitu keluar, makanannya jadi nggak enak. Iya, tempat yang gue pergi nggak pernah ada aturan itu sih. Iya kan, bener kan? Makanya gue langsung yang mikirnya enggak gitu loh. Kok dia bilang, oh ya kalau saya bawa keluar nanti makanan biar nggak enak. Dia ngomong begitu. Padahal gue mau pesen untuk acara gitu kan, acara yang cukup lumayan besar. Sebenarnya dia nggak nolak dong, gitu. Bawahku Kembarannya Popo, selamat bergabung ya hari ini bersama Philo Sebastian nih di Live Session Double Channel. Thank you banget nih, tadi Philo baru aja sharingnya. Jadi Philo Sebastian ini seorang penulis ya, seorang apa lagi nih boleh dibilang, boleh ceritain tentang Philo Sebastian. Content creator horror bisa langsung dicek di YouTube-nya Philo Sebastian. Nama YouTube-nya apa nih? Philo Sebastian in the house. Bang, tadi aku beli bakso, aku makan habis. Siap, bawahku Kembarannya Popo. Galvin Kocak, selamat bergabung. Ya, ini salah satu penonton setia kita, Galvin Kocak. Oke, welcome juga Juragan Angel, selamat bergabung. Cecilian, hari ini kita bersama Philo Sebastian, seorang penulis, seorang YouTuber, seorang content creator horror, dan juga seorang reaktor, review, yang suka review. Boleh cerita nih, terakhir review film apa nih? Terakhir gue nggak review, jadi promo film. Oh, promo film? Iya. Film apa? KKN Desa Penari atau apa gitu? Di Invitation sama Pak Mali, yang baru tayang di bioskop. Oh, itu lagi main tuh ya? Itu lagi main. Itu gimana? Apa recommended ya? Belum sempet nonton. Oh, belum sempet nonton? Iya, gue cuma promoin doang. Oh, cuma promoin. Kalau yang terakhir lu review apa? Yang terakhir gue review Smile, itu film Indonesia. Woi, thank you Minote es krimnya ya. Wah, kita dikasih es krim nih. Oke. Terakhir Smile. Kalau yang KKN Desa Penari udah sempat nonton? Udah review juga. Udah review juga. Bang, tadi aku oke. Udah lama. Iya, tadi si orang Malaysia juga sempat ini juga. Welcome ya, welcome loading, welcome siornel.com. Oke. Share the live, woi, thank you Calvin udah di share live-nya. Bintang join, selamat bergabung ya. Oke, kita lanjut lagi nih bersama Philo nih. Jadi seorang content creator horror. Kenapa memulai content creator horror, Philo? Karena aku pahamnya itu. Karena pahamnya itu dan juga Philo Sebastian ini memiliki kelebihan ya. Ya, aku telat nggak? Oke, Bang Calvin dan lain-lainnya kalau ada mau nanya-nanya ke Philo Sebastian boleh banget. Jadi Philo ini sudah terbit buku pertama, judulnya Pengakuan Dosa, ada di Gramedia, langsung aja dicek dan dibeli ya. Itu tentang asal mulanya Philo menyadari ya akan kelebihannya Philo nih. Dan berikutnya rencana terbit di akhir tahun ini ya. Akhir tahun terbit. Buku kedua total ada 4 seri ya? Yang pertama trilogi, yang keempat terpisah. Terpisah. Rambutnya panjang banget waktu itu. Philo ditanya kenapa? Iya makan. Di sini juga hadir dari Kuala Lumpur teman kita ya, Haris dari Malaysia. Rambutnya panjang banget. Iya dong. Philo ini rambutnya memang terkenal panjangnya gitu. Askeormios, apa itu maksudnya? Sorry, Lukman Hakim, kita kurang paham nih maksudnya apa nih. Oke, lanjut lagi ya. Jadi
Vilo, hal yang paling pernah mengalami hal yang paling menakutkan nggak yang pernah lu alamin gitu? Karena sempat cerita banyak tuh waktu itu yang di motor, terus yang di apartemen lu itu, yang ada di tangga, apa yang di dapur. Boleh nggak cerita-cerita? Utica, Itachi, Uchita, selamat bergabung. Ada yang lain-lain juga. Di mana ya? Gue juga bingung, terlalu banyak. Jadi gue Banyak. Yang paling, bang, temen lu bisa matematika gak? Nihongo Mantapu, kalau itu Nihongo Mantapu, oke? Kalau mau bahas yang horor-horor, ini dengan Vilo bisa nih. Vilo bisa melihat, bisa mendengar, dan merasakan. Itulah kelebihan seorang Vilo Sebastian. Vilo Sebastian bisa melihat, bisa merasakan, dan bisa mendengar makhluk-makhluk halus. Ya, betul ya. Dan yang paling mengerikan apa yang lu pernah alami? Baru-baru ini deh. justru baru-baru ini nggak ada. Baru-baru ini nggak ada malahan. Oke, karena yang paling mengerikan bokap gue sakit kemarin. Oh ya. Iya kan, jadi BTW bokap Vilo baru aja keluar dari rumah sakit ya, baru aja semoga bisa cepat ini ya pulih ya. Bang, apa benar kalau yang lahir hari Jumat itu susah kerasukan? Gue nggak percaya kayak gitu sih. Nggak percaya sih, kita nggak ada lah ya. Apa? Kalau lahir hari Jumat itu susah kerasukan itu sebenarnya kerasukan itu apa sih di Vilo? Welcome yang baru aja bergabung. Beda-beda sih definisinya. Kalau misalnya definisi supranatural ya kerasukan ketika ada unsur makhluk yang masuk ke dalam wadah kan masih badan. Oh, badan kita. Sama kalau gitu orang anggap itu histeria. Histeria. Iya. Oh, karena mungkin terkena sesuatu yang begitu dahsyat sampai katanya biasanya sih bisa tekanan, permasalahan yang bikin orang akhirnya nggak bisa mengontrol dirinya. Katanya begitu. Iya. Oke, welcome Miss Clara. Kak, kenapa dukun nggak bisa geng kriminal aja, kan bisa bikin gengnya menguasai negeri? Oke, itu dunia pesulap. Dunia pesulap dan dunia dukun-dukun. Kalau ini bukan perdukunan. Apakah lu percaya dengan istilah dukun-dukun itu? Menurut lu gimana? Kita gimana sih itu dukun-dukun itu? Gua sih ada yang percaya, ada yang enggak ya. Ada yang percaya, ada yang enggak? Oke. Kebanyakan muncul di layar kaca ya gua nggak percaya. Kalau yang muncul di layar kaca biasanya hoax lah ya. Kayak kemarin itu tuh sempet tuh diundang ke salah satu YouTuber ya. Acara podcastnya dia si dukun A lah ya kita sebut. Dia bisa tiba-tiba narik benda, terus nanti tiba-tiba bisa keluar benda apa, keris yang nyala apa gitu. Itu kayaknya kita kurang begitu paham dunia itu ya. Oke, Vilo. Nah, balik lagi ya. Jadi dulu ya, kita balik ke dulu ya. Yang pernah lu alamin deh, seram tuh apa yang paling dan apa yang lu lakukan gitu ketika lu mengalami hal itu? Ya, yang pengakuan dosa itu ketika gue dapat gangguan terus ada muncul mendadak, sentuhan, ternyata akhirnya gue pengakuan dosa itu. Ikut pengakuan dosa, dan ketika lu melakukan pengakuan dosa itu gangguannya meningkat. Malah meningkat? Oke, malah lebih ekstrim gitu ya? Lebih ekstrim. Dan itu waktu lu mengalami hal itu apa yang lu lakukan? Ngaku dosa lagi atau kalau lu akhirnya lu diemin aja atau? Diemin aja, mau gimana lagi, nggak ada solusi. Masih SMA bisa. Oh, masih SMA? Masih SMA. Jadi lu nggak bisa tidur loh? Nggak bisa. Nggak bisa tidur? Wow. Dan itu diganggunya itu kalau gua boleh tanya jam berapa sampai jam berapa mungkin? Lebih sering jam 2 sampai jam 4. Antara jam 2 sampai jam 4? Iya. Itu yang konon katanya memang jam 2, jam 4 itu jam rawan bagi makhluk negatif. Bagi makhluk negatif. Oke, ada pertanyaan nih, Kak. Kok beda dukun sama penyihir? Dukun sama penyihir. Emang masih ada ya penyihir? Kayaknya penyihir itu cuma beda sebutan di luar negeri. Iya. Menurut gua. Tapi memang bener sih kayaknya kalau di sini kayak nggak umumnya penyihir ya. Iya. Dukun gitu kan. Kalau di luar sana ya kayak misalnya dukun hitam. Mereka nyebutnya dark magic. Dark magic. Sihir hitam. Kalau di sini nggak ada istilah sihir kan? Nggak ada.
cuma beda sebutan aja. Oke, thank you Minote, like-nya ya. Oke, ini keren banget ini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya tentang Philo, boleh juga loh. Karena penyihir membuat ramuan. Harry Potter itu kali ya? Nadia ada locker. Gak ada locker. Locker kayak belum ada. Locker kerja. Jadi Philo boleh cerita gak punya TikTok namanya apa nih? Philo_Sebastian. Philo_Sebastian, boleh langsung dicek juga tuh ya. Ini gua lagi belajar juga nih sama Philo nih tentang dunia TikTok, dunia YouTube. YouTube-nya juga keren banget ya, Philo_Sebastian juga nama YouTube-nya. Subscribernya udah hampir 700.000 ya. Gaji lu berapa? Ada gaji lu berapa? Gak sopan. Thank you Nadia udah di follow ya. Jangan bahas gaji dong di sini. Cukup buat beli tahu tempe sama nasi lemak, ya kan? Manuel Fernando selamat bergabung. Nah, KitKat, oke, welcome, thank you ya. Oke, lanjut lagi nih, Philo_Sebastian, YouTube-nya langsung dicek. Wah, ini yang konten YouTube sih keren-keren sih. Gue sempat lihat itu yang ada bareng Raditya Dika. Waktu itu bikin konten tentang rumahnya dia ya. Iya. Boleh ceritain nggak tuh yang konten itu tuh, yang bareng Raditya? Kalau boleh. Yang mana ya? Yang apa sih lu datang ke rumahnya terus Raditya cerita ya rumah gue serem banget nih. Oh itu pas awal-awalnya nikah yang digangguin sama. Iya, itu memang bener ya ada ya. Itu beneran. Oh dan lu merasakan itu ya. Kan lu sempat cerita tuh karena lu sering digangguin dan gangguannya malah makin meningkat. Yang ada kan lu nggak bisa tidur. Dan itu berarti tidurnya baru siang hari gitu. Pagi sih. Malah pagi baru tidur. Welcome baru join ya. Nah, kalau misalnya nih, kan lo tadi bilang nih mungkin cara mengatasinya dengan nulis buku. Nah, tapi setiap orang kan berbeda-beda. Itu kan cara lo ya, nulis buku kayak begitu ya. Nah, lu nulis buku berarti di subuh. Biasanya subuh sampai pagi. Oke. Wait, thank you Syahid Abdurrahman udah follow. Siti Mulyati, welcome to live session Dapet Channel. Nongkrong dadakan sebenarnya nih judulnya nih bareng Philo nih. Boleh ceritain ya Philo, TikTok lo isinya apa aja nih akhir-akhir ini? Isinya gue lumayan sering live buat konsultasi, tapi permasalahan gitu. Kadang-kadang memang ada yang horor juga, cuma lebih sering permasalahan. Misalnya mereka cerita tentang traumanya, mental illness-nya, masalah hidupnya. Jadi duduk bareng sama dan ini orang sharing sama lu gitu? Enggak juga. Oh? Jadi mereka gue naikin ke dalam live ini. Oh, naikin ke dalam live ini? Gue naikin ke dalam live ini. Oh, yang bisa bareng? Yang bisa bareng itu. Oke. Jadi biasanya kayak gue mulai kalau nggak pagi, biasanya malam sekalian. Malam sekalian? Karena pagi sama malam, biasanya mereka paling ramenya segitu sih. Baru nanti mereka naik, baru gue mau naikinnya sesuai antrian, siapa yang request duluan. Oh gitu, Iya. Menarik juga ya. Menarik juga. Dan itu ramai tuh. Biasa viewernya bisa berapa tuh kalau lagi live? Tergantung jam. Paling rendah 200, paling tinggi 500. Wih, bagus juga ya. Dan paling rendah 200, paling tinggi 500 ya. Karena konsultasi. Kalau gua live-nya nggak bahas itu rendah. Kalau nggak bahas itu rendah. Jadi memang topiknya itu juga menarik ya. Harus memastikan juga ya. Oke, cool, keren. Kalau YouTube lu kebanyakan tentang konten horor. Tentang konten horor cuma udah beberapa bulan ini nggak aktif. Oh, udah. Iya, baru mau diaktifin. Baru mau diaktifin lagi. Oke. Dan itu apa namanya yang sempat lu cerita yang masuk TV itu tuh gimana sih ceritanya sampai bisa diundang masuk TV? Jangan lupa di Trans itu. Tiba-tiba Iya diundang aja. Diundang aja gitu. Diundang aja. Oh. Maksudnya tiba-tiba dia call lo gitu terus dia. Dia mantan manajer gua. Oh. Ada undangan. Gitu. Itu udah sering sih. Oh udah sering. Nah, mungkin kalau dia mau nanya-nanya boleh loh. Gimana sih cara menjadi apa namanya dalam pengertian gini sampai bisa diundang sebuah TV. Mungkin kita harus punya kelebihan gitu ya. Atau gimana sampai bisa diundang untuk interview? Mungkin tiap orang beda-beda ya. Cuma gua nggak menganggap itu sebagai hal yang spesial. Oke. Karena realistisnya TV itu undang gua lebih ke karena mereka mencoba masuk ke dalam pasar sosial media. Oh gitu. Views mereka udah turun.
Karena TV itu kan media konvensional. Iya. Sedangkan kayak TikTok, YouTube, IG itu kan new media. New media. Jadi mereka berusaha mencari pasar dengan cara mengundang YouTuber yang bisa ngebahas sebuah topik yang bisa tarik penonton ke sosial media mereka. Media mereka. Jadi menurut gue itu bukan hal yang spesial gitu. Sih. Betul tuh ya, denger ya. Karena kemarin tuh sempat ada yang nanya, gimana sih cara, gue waktu itu gue angkat konten tentang dunia sosial media, gue live di sini. Nah itu ada yang nanya, gimana caranya sukses sampai bisa dipanggil TV? Jadi kebalikannya tuh ya. Karena kalau masuk TV itu belum bisa dibilang sukses. Nah, tuh. TV itu tidak ada uangnya. Kalau lu udah kayak gitu dong, nggak ada uangnya. Gue berani ngomong gitu. TV malah nggak ada uangnya ya? Ya ada sih, tapi tipis banget. Oh ya. Kalau lu jadi host baru bisa. Kalau tamu ya itu kayak kerja panggilan. Kayak kerja panggilan ya. Iya. Duitnya tipis banget lah ya. Justru kalau lu nge-host satu acara, mungkin baru duitnya kencang. Jadi alasan gue terima ya karena jatuhnya kayak barter exposure. Gue mendapat pasar baru, mereka mendapat pasar baru. Dua belah pihak untung. Bukan gue yang untung, tapi dua belah pihak untung. Oke. Jadi keuntungan di kedua belah pihak. Tapi justru kalau misalnya kita menjadi seorang content creator dan kita berhasil di topik yang kita bahas di konten kita, itu malah lebih menguntungkan ya. Kalau kita bicara secara pendapatan lah. Ya jadi mungkin di sini ada yang lagi nonton ya, yang waktu itu kita bahas, itu benar loh. TV itu tidak menjamin kok. TV aku ada, TV ada game nggak? Oke siap, TV ada game nggak? Oke. Iya siap. Thank you ya Philo. Thank you sudah bergabung ya di acara di live session Dapet Channel kali ini. Thank you banget. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi ya Philo ya. Iya.